yang akan kita bahas nanti, pada saat ini gitu ya. Yang pertama tentang, kenapa sih kita perlu lakukan kajian terhadap, bangunan-bangunan atau lepas pantai gitu ya, waterfront gitu. Kemudian penyebab-penyebab apa kerusakan yang ada di dermaga atau waterfront, kemudian nanti saya sedikit cerita tentang, evaluasi hasil pemeriksaan struktur yang pernah kita lakukan, tapi memang tidak saya sebutkan projeknya karena mungkin sifatnya konfidensial. Jadi saya akan munculkan datanya saja yang nanti bisa jadi gambaran, bagaimana Bapak Ibu sekalian menilai, sebuah struktur seperti itu ya, khususnya di, dermaga atau bangunan yang berhubungan sama, waterfront seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada beberapa contoh rekomendasi yang, sudah pernah kita lakukan di beberapa proyek kita dan nanti mungkin bisa jadi gambaran. Memang tidak spesifik, detail seperti analisis seperti apa karena memang waktunya cukup terbatas, tapi kita ketika survei ini akan sangat open sekali dengan Bapak Ibu sekalian untuk menerima masukan atau diskusi berkaitan dengan, evaluasi atau kajian-kajian yang, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, itu mungkin, perkenalan awal dan, paparan kita pada hari ini. Ini outline-nya. Mungkin langsung aja Bu Nina ya, saya akan sampaikan. Silakan Pak. Ya. Nah, ini background atau dasar kenapa kita sebenarnya perlu melakukan kegiatan pemeriksaan struktur gitu ya dengan pemeriksaan NDT ataupun pemeriksaan berkala. Nah, kenapa? Karena memang eh, struktur yang berhubungan sama air maupun pantai gitu ya, itu efek degradasi pada bangunannya itu memang cukup ekstrim. Jadi kalau kita bicara kerusakan struktur dermaga maupun atau JNT gitu ya, itu memang banyak faktor ya, mulai dari kesalahan desain, kesalahan pelaksanaan, beban berlebih, gempa, tidak adanya pemeliharaan dan yang paling utama memang lingkungan. Jadi cukup yang sering kita temui pada kajian-kajian yang kita lakukan memang efek lingkungan yang cukup ekstrim yang menyebabkan kegagalan pada struktur. Kalaupun kesalahan desain biasanya itu minor sekali karena desain itu pasti sudah terverifikasi dengan optimal oleh perencana maupun owner. Kemudian kalaupun pelaksanaan juga cukup minor karena biasanya memang proses konstruksi juga sudah ada pengawasan dan ini sudah ada QC-nya gitu ya. Kalau untuk beban berlebih memang ada beberapa case yang harusnya tidak disandari kapal dengan tipe tertentu disandari, tapi ini juga cukup minor. Jadi spesifik pada case kali ini saya akan membahas tentang efek lingkungan atau efek yang mungkin timbul diakibatkan oleh faktor lingkungan yang menyebabkan struktur ini mulai terdegradasi seperti itu. Ini beberapa contoh contoh case yang ya kita harapkan aset atau bangunan yang kita miliki tidak terjadi seperti ini sampai runtuh gitu ya, sehingga adanya kajian atau pemeriksaan struktur ini agar kita bisa tahu posisi bangunan kita atau struktur kita sehingga kegiatan ini atau kejadian ini tidak terjadi gitu ya, dalam hal ini kejadian yang kegagalan struktur ini. Oke, yang pertama kalau kita bicara masa layan, hubungan antara kinerja dan waktu, di mana kinerja bangunan seiring berjalannya fungsi bangunan, masa layannya itu lama-kelamaan akan menurun. Dan kita harapkan kinerja aktual ketika masa layan bangunan ini itu sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita bicara 5 tahun, 50 tahun misalnya, itu sesuai dengan ekspektasi kita ya 50 tahun gitu. Tapi ada hal tertentu atau pada momen tertentu memang kita perlu clarify apakah bangunan kita sudah atau semacam checkpoint ya, bangunan kita itu sudah ada di posisi yang mana gitu ya, agar nanti kegagalan struktur yang cukup ekstrim tadi bisa kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara maintenance pada bangunan atau struktur tersebut sehingga level kinerjanya bisa berubah dan bertambah kalaupun memang mendekati masalahnya sudah
sudah mendekati masa layannya gitu ya. Nanti saya coba ambil sampling simulasi dari hasil kajian kita untuk bagaimana mengantisipasi kegagalan struktur tersebut gitu ya. Baik itu kegagalan secara elemen gitu ya, maupun kegagalan struktur akibat satu sistem struktur. Ini alasannya kenapa kita perlu lakukan kajian atau investigasi untuk agar masa layannya tetap terjaga dan bisa ditingkatkan level kinerjanya. Nah, ini yang mungkin sering ditemukan. Jadi kalau berdasarkan jurnal yang disampaikan oleh Kumar, Wong, dan Zhao, itu memang korosi pada beton bertulang itu merupakan penyebab utama dari masalah ketahanan struktur. Jadi menurunnya kekuatan struktur itu memang umumnya disebabkan oleh korosi yang terjadi pada tulangan. Nah, nanti saya akan sampaikan contoh project reference kita yang bisa memvisualisasikan dan menginformasikan kenapa korosi tulangan ini bisa menyebabkan menurunnya kekuatan dari struktur. Nah, di dalam dunia konstruksi sendiri memang 2% sampai 3% GNP kita itu permasalahan yang timbul itu karena korosi, di mana biaya penanganannya memang cukup tinggi. Jadi hal ini menjadi concern kita dalam maintenance atau melakukan kajian pada struktur waterfront seperti itu. Nah, ini salah satu evaluasi kita kenapa korosi pada beton bertulang itu cukup berbahaya pada struktur kita. Mungkin bisa dilihat di foto yang ada di sini. Jadi efek dari korosi pada tulang itu menyebabkan beton di sekitar tulangan itu terkelupas. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ikatan antara beton dan tulangan itu sudah hilang akibat adanya lapisan korosi yang menyebabkan dimensi dari si tulangan ini membesar gitu ya. Jadi mendorong si selimut beton ini keluar gitu ya, terkelupas. Nah, ini juga cukup bahaya. Artinya sistem proteksi dari beton ini atau fungsi dari beton sebagai proteksi yang disesuaikan dengan tebal selimutnya ini sudah mulai berkurang. Artinya penetrasi klorida atau hal-hal lain yang menyebabkan korosi pada tulang itu sudah tidak optimal seperti itu ya. Jadi menyebabkan hal seperti ini. Jadi tulangan terkorosi dan mendorong selimut betonnya terkelupas. Nah, ini menjadi concern kita. Jadi artinya apa? Artinya ketika tulangan pada beton bertulang ini sudah mulai terkelupas seperti ini dan terekspos seperti ini, artinya si tulangan itu sudah tidak berfungsi dengan optimal karena sudah ada kehilangan dimensi akibat korosi tersebut. Nah, nantinya ini yang akan jadi catatan bahwa korosi yang terjadi pada tulangan ini kalau sudah sampai tulangan gitu ya, beton bertulang itu kita indikasikan bahwa masa layan dari beton bertulang ini sudah mencapai umurnya seperti itu. Nah, ini beberapa temuan-temuan kita sebelum terjadinya terkelupas gitu ya, jadi bisa muncul retakan-retakan kecil gitu seperti ini, kemudian ada warna coklat yang timbul, jadi ini coklat akibat tulangan yang sudah mulai terkorosi seperti ini. Seperti ini pola-polanya, jadi ada coklat-coklat yang mulai timbul seperti ini. Nah, ini lama-kelamaan akan menyebabkan selimutnya terkelupas gitu, seperti ini yang kondisi ekstrimnya. Seperti ini, jadi dimensi dari dimensi dari penampang itu sudah berkurang selimutnya dan malah bisa putus ya, tulangannya terputus. Ini berbahaya karena secara kapasitas akan menyebabkan kapasitas penampang ini karena tulangannya terkorosi juga menurun gitu ya. Jadi ini beberapa contoh case yang
yang ada di temuan kita di beton bertulang. Nah, ini beberapa temuan kita di struktur baja atau steel pipe, khususnya ini untuk piling, di mana kehilangan dimensi itu sudah menyebabkan kehilangan kapasitasnya. Nanti ada contoh yang cukup ekstrim, tapi yang pojok kanan atas ini memang mekanisme proteksi yang dilakukan itu menggunakan coating gitu ya, untuk proteksinya, tidak ada katodik ataupun treatment yang lain. Dan ini cukup ekstrim korosinya, sehingga dirasa ini istilah sistem proteksinya kurang bisa bekerja cukup maksimal, karena memang usianya memang kalau dari kita bicara proses pembangunannya tahun 2010, jadi baru 10 tahun, dan ini sudah muncul seperti ini, yang artinya perlu ada evaluasi yang nantinya untuk area ini, untuk sistem proteksi apa yang cocok untuk area tersebut gitu ya. Nah, ini yang ada di mooring dolphin, di mana mekanisme proteksi yang ada waktu itu menggunakan HDPE, ya. Jadi sistem HDPE-nya sudah tidak berfungsi, sehingga korosi pada tulangan mulai timbul. Gitu. Nah, bagaimana inspeksinya? Jadi kalau untuk inspeksi kondisi seperti ini, memang kita basisnya adalah kehilangan ketebalan. Jadi sisa ketebalan dari struktur ini yang masih utuh itu berapa, dan yang sudah terkoreksi ada berapa, itu yang kita jadikan dasar pertimbangan. Gitu. Tapi kalau udah putus sini sampai sini sih memang sudah tidak perlu justify lagi. Jadi ini evaluasinya jadi tinggal treatment apa yang cocok untuk perbaikan terhadap kondisi seperti ini gitu ya, bolong seperti ini. Nah, kebanyakan kerusakan yang kita temukan di beberapa kajian kita memang di area splash zone, tapi ada beberapa juga case yang temuan kita itu ada di tidal zone, artinya di ketika surut terendah. Nah, mungkin nanti akan saya sampaikan. Nah, ini temuan cukup ekstrim. Jadi akibat dari penurunan pengurangan dimensi akibat korosi itu, kemudian tulangan pada beton-betulannya juga sudah mulai terkorosi. Ketika ada aktivitas tambat atau aktivitas sandar, itu kapasitas tiangnya atau kapasitas ikatan antar strukturnya juga menurun, sehingga ketika mendapatkan beban yang sesuai rencananya justru malah dia fail gitu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita antisipasi untuk untuk memastikan bahwa strukturnya ketika berfungsi sebagai sebagai fungsinya atau sebagai tambat itu bisa bekerja dengan optimal. Ini contoh yang terjadi di beberapa jadi temuan kita, jadi sampai copot seperti ini, dan indikasinya memang sistem proteksinya sudah mulai tidak bekerja, dan korosi ini menyebabkan struktur antara beton dan bajanya itu putus seperti itu ya. Nah, ini juga yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa sistem proteksi juga sangat penting berkaitan dengan maintenance, berkaitan juga dengan metode perbaikan nantinya gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa sistem proteksi yang ketika kita lakukan investigasi sudah mulai berkurang atau menurun kemampuannya. Contohnya ini dengan steel pipe, dengan metode concrete jacketing, di mana concrete jacketingnya ini sudah mulai terdegradasi gitu ya, tapi memang untuk mengidentifikasi apakah yang diproteksi itu masih baik atau enggak memang agak sulit. Kita perlu chipping atau kita perlu bobok area-area tertentu yang terindikasi sudah mulai berkurang kemampuan proteksi jacketingnya. Nah, itu butuh effort juga, dan butuh effort untuk melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan perbaikannya seperti itu. Jadi pemilihan proteksi atau treatment terhadap piling seperti ini itu juga perlu pertimbangan agar
proses maintenance ke depannya juga lebih baik. Nah, yang kita khawatirkan korosi itu sudah terjadi sampai dengan steel pipe di dalamnya, dan untuk mengindikasikan korosi itu memang butuh effort yang cukup besar karena kita mesti chipping dan kita cek sampai ke dalam area yang diproteksi. Nah, ini contoh yang lain. Jadi ada beberapa case dengan sistem, kalau ini sistem HDPE di mana sudah mulai ada indikasi fungsi proteksinya berkurang, HDP-nya sudah mulai lepas gitu ya, jadi korosinya sudah mulai timbul. Nah, hanya saja untuk area-area yang masih baik itu informasi proteksinya itu kondisi proteksinya itu masih relatif baik seperti ini. Nah, sama halnya dengan penggunaan katodik gitu ya, mau baik itu yang di aliran listrik atau menggunakan armor korban, memang cukup baik dalam proteksi, hanya saja mungkin dari sisi vandalisme itu perlu jadi pertimbangan. Jadi sistem proteksi ini penting untuk dipilih sesuai dengan kondisi dan rencana maintenance ke depannya seperti itu. Jadi mana yang dipilih semua punya keunggulan, dan juga tentu saja semua ada beberapa kekurangan yang timbul dari hasil investigasi yang pernah kita lakukan. Jadi ini cukup penting. Kemudian, nah ini beberapa kajian kita berkaitan tadi dengan korosi pada beton bertulang gitu ya. Jadi pengujian yang kita lakukan untuk melihat penetrasi klorida itu dengan menggunakan ada satu hub potensial HPT, di mana nanti kita lihat tahanannya apakah tulangan yang ada di beton bertulang itu sudah mulai ada terindikasi korosi gitu ya. Kemudian yang kedua dengan melihat laju penetrasi kloridanya yang terjadi pada selimut beton. Nah, kalau kita sudah sudah tahu sebenarnya laju kloret yang ada pada selimut beton sejauh mana, jadi kita minimal bisa memprediksi sebenarnya masa layan dari bangunan ini seperti apa gitu ya. Contoh misal ini saya ambil sampling sebuah kajian di satu dermaga di mana level korosi atau penetrasi korosi yang cukup ekstrim, ini mungkin pakai data yang ini, itu sudah sampai ke area yang cukup ekstrim itu di 5 sampai 6 cm gitu ya. Itu masuk dalam kategori height, di mana kalau di ketebalan ini ketemu dengan tulangan, berarti bukan dimungkinkan ya, ada reaksi antara tulangan dengan klorida yang menyebabkan korosi pada tulangan gitu ya. Nah, penetrasi ini di usia bangunan ketika dibangun 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, karena memang kita database-nya pada saat ini gitu ya, kita asumsikan pola pergerakannya itu linear, kita bisa prediksi laju klorida ini sampai ketemu tulangan itu berapa lama gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan tebal selimut betonnya 10 cm dan itu bisa diukur di lapangan nanti tebal selimutnya berapa, kita bisa prediksi nih berapa tahun lagi si tulangan ini mulai terkorosi. Jadi pola ini yang bisa kita jadikan dasar atau rujukan kalau bicara umum sisa berdasarkan kualitas material, ini bisa kita jadikan rujukan gitu ya, karena basisnya data. Tapi tentu saja memang alangkah lebih baiknya ketika dilakukan kajian berkala gitu ya, kita bisa cross check gitu ya, polanya mungkin berbeda dengan ini, nggak linear gitu ya, mungkin ada pola yang lain, tapi hanya saja ini bisa jadikan preventive action untuk kalau kita pengen tingkatkan usia layan dari bangunan, kalau basisnya adalah chloride attack gitu ya, itu bisa kita lakukan preventive action di waktu ini gitu ya, di waktu pengujian ini kita misalnya rekomendasinya untuk mengantisipasi laju korosi di kemudian hari dilakukan proteksi dengan misalnya coating anti chloride gitu ya, jadi nanti posisinya akan naik. Biasanya teman-teman atau umumnya vendor-vendor yang kita hubungi terkait dengan proteksi ini bisa memberikan garansi ya,
garansi terhadap produknya dia, misalnya 10 tahun gitu ya. Jadi kita tinggal tarik aja dari sini. Berarti usia layannya misalnya kalau kita bicara ini tahun 2028 sudah mencapai tulangan terkorosi, memang tidak langsung rubuh sih, tapi ada indikasi tulangannya sudah mulai korosi. Ini bisa kita naikkan level, tadi dibilang level kinerjanya gitu ya, jadi bisa naik. Kemudian nanti ini bisa lebih panjang lagi sampai dengan ketemu 10 cm atau ya selimut betonnya 10 cm gitu ya. Kalau memang nanti ada reflective action di sini, jadi level kinerjanya bisa naik dan korosi yang terjadi pada tulang bisa terhindar gitu ya. Nah ini salah satu contoh beberapa kajian kita gitu ya. Kalau di sini laju chloride-nya itu pada beton-betulan itu sekitar 0,6 mm. Ini di area Sumatera sisi utara itu ya, laju korosinya. Kemudian selanjutnya pada steel pipe gitu ya. Ternyata perilaku korosi pada area pancang gitu ya, itu memang cukup bervariasi ya. Yang paling ekstrim memang di area splash zone, di mana area ini memang merupakan kontribusi terbesar dalam penyebab korosi, gitu ya, karena ada pasang surut di situ. Nah, hasil temuan kita di satu buah proyek gitu ya, itu di area atmosferik, itu penurunan ketebalan atau thickness dari steel pipe ini sekitar 0,5 mm per tahun gitu ya. Kalau di area splash zone itu 0,15 mm per tahun, kalau di area tidal zone ini 0,1 mm per tahun. Jadi memang hasil kajian kita itu memang atau temuan kita di lapangan itu mengindikasikan itu. Jadi area splash zone memang area yang cukup ekstrim dalam pengurang atau penyebab korosi pada bangunan pantai atau bangunan yang berhubungan sama air gitu ya. Nah, tadi ini kesimpulan dari chloride content. Nah, bagaimana cara mengambil chloride content? Ini kita menggunakan standar ini, di mana kita lakukan pengambilan sampling per 1 cm gitu ya, sesuai dengan kedalaman selimut betonnya. Dan dari situ kita akan bisa tahu setiap senti itu berapa kandungan kloridnya. Jadi kita ambil bertahap gitu ya. Nah, bagaimana untuk area-area yang sulit dijangkau atau sulit untuk kita bisa lakukan evaluasi atau pengambilan sampling, misal di sisi bawah atau di sisi balok gitu ya. Bagaimana? Jadi kita bisa menggunakan alat ini half cell potensial. Memang pendekatannya NDT, tapi bisa kita jadikan salah satu pertimbangan untuk lakukan kajian gitu ya. Jadi prinsipnya jika ada bagian tulangan pada beton-betulang sudah mulai terkorosi gitu ya. Jadi di area ini akan menyebabkan potensial voltase yang berbeda gitu ya. Kalau ini satuannya mikrovolt, jadi kalau misalnya di area yang sudah mulai ada korosi ini potensial voltasenya akan tinggi, cukup tinggi gitu ya. Nanti ada kategorinya. Kita coba ambil beberapa rujukan gitu ya, seperti apa kategorinya, dan nilai potensial ini bisa dirujuk menjadi referensi atau kenapa atau penyebab dari korosi pada tulangan ini gitu ya. Mungkin ini saya ambil contoh dari beberapa reference dan kajian yang sering kita lakukan. Jadi ini bisa dilihat bahwa kalau nilai potensialnya itu, ini tadi mikrovolt ya, mikrovolt ini volt. Nah, kalau misalnya range-nya 0,4 sampai dengan 0,6, artinya ada kecenderungan klorid kontaminasi, jadi terkontaminasi oleh klorid, di mana kondisi betonnya itu dalam kondisi yang basah. Jadi nanti bisa dicek atau bisa kita lihat hasil referensi kita dengan uji half cell potensial dengan probabilitas, di mana kalau misalnya lebih dari minus 400 gitu ya mikrovolt, itu ada probabilitas korosi atau kemungkinan besar terjadi korosi pada area tersebut. Nah, ini contoh output dari data ya.
dari data pengambilan atau alat, di mana kita mapping dengan dimensi 50 cm dikali dengan 30 cm. Nanti ini bergantung dengan area yang akan kita tinjau. Itu nanti akan terlihat nilai potensial korosinya gitu ya. Kalau dia masuk kategori yang minus 420, minus 420, ini kondisi yang buruk. Ini kita ambil di area yang tidak ada korosinya. Jadi kita setelah cross check terus kita chipping, memang tidak ada korosi dan secara visual juga tidak ada tanda-tanda korosi. Nah, ini hasil datanya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lakukan chipping atau tidak kita perlu lakukan pembongkaran terhadap area yang sudah mulai terkorosi. Cukup dengan hapsa potensial ini kita bisa melihat area mana atau bagian mana yang sudah mulai terkorosi seperti ya. Nah, jadi tadi ada mekanisme ujinya, ada chloride content test, ada hapsa potensial. Jadi saya spesifik ke penyebab kerusakan strukturnya. Dari tadi ada chloride attack dan ini mekanisme pengujiannya. Kemudian ini untuk underwater inspection, tentu saja untuk area tadi ada tidal zone, ada area yang perlu kita tinjau, itu juga perlu dilakukan inspeksi dengan underwater inspection menggunakan underwater thickness test. Jadi area yang di bawah splash zone gitu ya, juga kita perlu cek untuk melihat perilaku strukturnya, dan disimpulkan di hasil beberapa pengujian kita itu seperti tadi di atas ada di area tidal memang tidak begitu ekstrim penurunan ketebalan dari tiang pancangnya akibat korosi, dan kebanyakan sih di area splash zone. Nah, ini contoh underwater inspection, termasuk juga kita cek dimensi cathodic protection-nya gitu ya. Kalau menggunakan anoda korban itu kita bisa cek juga secara visual dimensi-dimensinya. Nah, itu beberapa temuan atau beberapa contoh temuan kita, mulai dari kondisi beton betulang yang sudah mulai terkorosi dan menyebabkan selimut betonnya terkelupas, yang mana ketika itu sudah terjadi artinya si struktur sudah mulai ada gangguan terhadap kapasitasnya, jadi perlu jadi perhatian. Kemudian ada beberapa juga preventive action atau bagaimana cara menilai tadi dengan pengujian chloride bangunan kita di posisi yang mana, atau apakah penetrasi sudah cukup dalam, penetrasi chloride cukup dalam yang menyebabkan betulangnya terkorosi. Itu bisa jadikan indikasi awal terhadap masalah layan bangunan. Kemudian ada pengujian hapsa potensial untuk memperoleh potensi korosi yang terjadi yang menyebabkan terjadinya korosi atau tidak di area-area yang mungkin sulit dijangkau dengan chloride content test. Kemudian ada underwater inspection yang nanti kita bisa jadikan rujukan atau dasar apakah struktur ini area mana saja yang sudah mulai kehilangan ketebalannya, ya, baik itu karena memang korosi dan hal lain. Nah, dari temuan-temuan kita itu kita juga lakukan perbaikan gitu ya, mulai dari spalling tadi, tulangan yang sudah mulai korosi kita ganti dengan kondisi yang baru, kemudian kita grouting dengan mutu yang lebih baik, dan selanjutnya untuk meningkatkan level kinerjanya ya kita lakukan coating permukaannya. Ini mungkin contoh reference project yang pernah kita lakukan, bukan kita lakukan ya, kita rekomendasikan untuk lakukan perbaikan itu. Ini kalau yang sudah putus, kemudian tidak lupa kita lakukan proteksi juga pada tulangan yang akan kita ganti dengan pengecatan pada anti korosi pada tulangannya. Nah, ini untuk area yang tadi hilang thickness-nya itu ya, kita lakukan doubling dengan baja, tentu saja dengan beberapa pertimbangan dan perhitungan gitu ya, area yang hilang, dan di cross check dengan kinerja dari proses doubling ini gitu. Nah, ini mekanisme proteksi dengan fiber bisa jadi satu pertimbangan juga untuk melakukan proteksi.
Kemudian ketika dievaluasi terhadap bangunannya sudah mulai ada penurunan kapasitas atau ada rencana peningkatan kapasitas, itu bisa juga dilakukan penambahan tiang-tiang di belakangnya untuk meningkatkan rigidasi atau kekompakan dari sistem strukturnya. Ini contoh rekomendasi yang kita sampaikan. Nah, itu aja sharing tentang temuan-temuan kita di beberapa case atau proyek yang pernah kita temukan. Memang tidak banyak yang bisa saya share karena memang fokus yang akan saya sampaikan itu terhadap temuan dan kerusakan yang sudah pernah kita lakukan, tapi prinsipnya seperti itu Pak, mekanisme kajian kita yang kita lakukan. Jadi kita lihat permasalahannya dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi visual juga kita akan cek temuan-temuan kerusakan yang terjadi seperti apa. Mungkin itu kalau ada pertanyaan atau hal yang bisa didiskusikan bisa disampaikan Bapak Ibu. Baik Pak Andi, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama dari Pak Aco Wahyudi Effendi dari PT Quancons Forensik Indonesia. Apakah pernah melakukan evaluasi terhadap kondisi tulangan yang mengalami korosi? Berapa nilai kehilangan tulangan yang mengalami kehilangan kekuatan pasca korosi? Dan apakah korosi tersebut dapat dilakukan perbaikan jika mana melakukan treatment terhadap kondisi beton yang tulangannya mengalami korosi pada lokasi yang tidak terjangkau? Oke, terima kasih Pak Aco ya tadi ya. Ya. Kalau berkaitan dengan bagaimana menilai kondisi tulangan yang sudah mulai terkorosi, ya itu sering kita lakukan Pak. Jadi memang dari hasil pengukuran lapangan, mulai dari temuan korosi pada tulangan ya yang terekspos khususnya, itu biasanya kita hilangkan area korosinya. Memang akan sulit, tapi kita akan usahakan untuk kita hilangkan area korosinya. Jadi kemudian kita cek ketebalannya. Jadi ketebalannya itu berapa mili sisanya. Nanti kalau memang kurang dari 60% dimensinya, itu kita anggap bahwa si tulangan tidak bisa berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana untuk mengukur mutunya ya, kita biasanya dampingin dengan NDT yang biasanya pakai hardness test gitu ya. Kita lihat kekerasan dari tulangannya, nanti kita coba rujuk ke jenis tulangan yang digunakan berapa mutunya seperti itu. Nah, untuk yang tidak jangkau ya tentu saja kita harus bisa menjangkau area yang akan kita tinjau gitu, agar proses perbaikannya juga nanti bisa spesifik atau jelas gitu ya, seperti apa mekanisme perbaikannya. Mungkin seperti itu Bu. Nah, kalau untuk memeriksa bagaimana kapasitasnya ya dari kehilangan, misal kalau ada dari pemeriksaan investigasi gitu ya, dari The Balok misalnya di area lapangan gitu, dari 6 tulangan hilang 1, kita asumsikan tidak berfungsi 1 atau semuanya tidak berfungsi, ya kita ganti dengan dengan tulangan pengganti gitu. Tapi kalau misalnya hanya 1 atau 2 bisa dilakukan dengan mekanisme treatment yang lain, misal ada fiber, ada macam-macam, ada mekanisme perbaikan yang nanti kita pilihkan yang sesuai dengan kebutuhan perbaikannya gitu. Ya. Baik Pak Andi, terima kasih. Pertanyaan berikut dari Bapak Hari Harkat dari PT Atria Swascipta Rekayasa. Ada 2 pertanyaan Pak Andi. Yang pertama, apakah ada standar atau acuan penentuan jumlah minimum pengujian NDT-DT? Pertanyaan kedua,
Untuk pengecekan tiang pancang beton, selain visual survey, apakah ada pengujian lain? Silakan Pak. Baik, memang kalau standar pengambilan sampling kita lakukan dengan pendekatan statistik. Biasanya kita menggunakan pendekatan statistik jumlah sampling 3 akar N, ya. Itu ada standar pengambilan sampelnya gitu ya. 3 akar N itu 3 akar N itu luasan area ataupun jumlah area yang mau diuji atau tiang yang diuji misalnya atau balok yang diuji, biasanya kita dekatkan dengan itu. Nah, ada juga kalau memang kondisinya cukup ekstrim atau cukup luas, kita lakukan kalau standarnya memang harus berapa sampel itu memang di beberapa rujukan khususnya di bangunan pantai itu saya belum menemukan ya, atau mungkin teman-teman yang lain kalaupun ada yang ada rujukannya itu bisa sampelnya, tapi pengalaman saya belum. Jadi kita menggunakan standar sampling gitu ya, statistik gitu untuk pengambilan. Nah, biasanya saya ambil di area yang memang terlihat jelek gitu ya, terlihat jelek gitu, kemudian area yang kita nggak tahu nih bagus atau enggak, dan area yang terlihat bagus. Nah, biasanya terlihat bagus itu atau kondisi bagus itu kita cross check dengan hasil visual dan data NDT, misal hasil hammernya atau hasil UPV-nya gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita biasanya kategorikan 3 area. Nah, nanti baru kita ambil samplingnya. Kemudian tadi apa Bu yang untuk yang pancang ya? Yang pancang. Untuk pengecekan tiang pancang beton selain visual survey, apakah ada pengujian lain? Nah, ini cukup menarik karena tiang pancang beton itu kalau nggak salah di stressing gitu. Jadi kita memang tidak boleh destruktif, tapi bisa kita lakukan pendekatan dengan NDT non destruktif gitu ya. Kita cek homogenitasnya, kita cek kekerasannya dengan hammer gitu, itu bisa dilakukan. Hanya saja memang kalau sudah mulai ada korosi pada tulangan yang pancang beton itu pasti sudah muncul coklat-coklat atau retakan-retakan yang timbul. Jadi secara visual memang sudah pasti kelihatan gitu Pak. Jadi kita pernah ada pengalaman di Bali gitu, di tol Bali, mungkin itu ada beberapa case yang pancangnya sudah mulai ada degradasi. Itu jadi visual sudah kelihatan, tapi untuk memastikan atau melihat kemampuan mutunya itu bisa dilakukan pendekatan dengan NDT dulu. Jadi dengan ultrasonic pulse velocity dan hammer seperti itu. Ini tuh Bu. Baik Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Sunardi Yusuf. Berapa mutu beton minimum normal konkret yang disyaratkan untuk konstruksi dermaga agar tahan dalam menghadapi serangan kimiawi dari air laut? Lalu cukupkah mutu beton pondasi tiang pancang precast, misal square pile K500 dan span pile K600? Apakah perlu treatment khusus lagi untuk mix design mutu beton yang sudah standar tersebut apabila dipakai di area laut atau dermaga? Pak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi memang kalau kita bicara bangunan pantai, mutu beton minimum itu memang mutu beton yang high concrete kompresi tinggi gitu ya. Karena dengan kompresi tinggi itu kepadatan betonnya cukup baik, karena memang cukup padat dan penetrasi dari efek lingkungan itu sudah mulai bisa terproteksi gitu ya dengan mutu beton yang cukup tinggi itu. Mutu beton high strength itu kan di angka 40 MPa ke atas ya, 40 MPa ya. Kalau bicara K ya bisa tingkat 500 sampai dengan K600. Kemudian itu kriteria desain lah, mungkin teman-teman konsultan pasti sudah paham. Itu cuma memang kendalanya pas proses konstruksi untuk mempertahankan mutu itu, tantangannya untuk kegiatan di area laut memang cukup berat gitu ya. Jadi kadang-kadang di spek itu bilangnya 3500 gitu ya, kali 500 gitu ya, begitu kita ambil sampling biasanya drop atau nggak sama gitu ya.
Nah, itu yang kadang-kadang kita temui gitu, proses konstruksi yang cukup challenging untuk di area pantai, sehingga proses pengecoran biasanya tingkat homogenitasnya buruk, sehingga sulit menjaga mutunya gitu ya. Jadi saran saya untuk bangunan-bangunan yang dulu bangun pantai gitu, mulai dari proses konstruksi sama menjaga kualitasnya, itu tetap dijaga, jadi tetap bisa memenuhi kriteria rencananya itu. Terus apa lagi? Oke, baik Pak Andi. Yang berikutnya dari Pak Rian Kurniawan dari PT Indorio Perkasa. Pak Rian, apa kabar? Iya, Pak Ini Rian. pernah bersama dengan kita juga. Apakah metode assessment yang dilakukan pada steel pile di area marin bisa dilakukan pada pile yang berada di sungai yang visibilitasnya adalah zero, Pak? Kira-kira apakah ada metode yang bisa digunakan untuk melakukan assessment underwater dengan visibilitas airnya yang zero tersebut? Silakan Pak Andi. Ya, memang kalau untuk pengujian steel pile itu perlu diinspeksi secara visual gitu ya, kemudian kita cek thickness-nya gitu. Nah, memang untuk kondisi-kondisi tertentu seperti di sungai dengan kondisi arus yang cukup ekstrim itu jadi tantangan tersendiri gitu ya. Nah, kalau hal itu sulit untuk diimplementasikan, biasanya kita lakukan dengan pendekatan geometrik strukturnya saja gitu. Apakah ada indikasi penurunan atau tidak pada eh, apa pada pada sistem struktur itu. Jadi kita cek geometriknya apakah ada penurunan sistem struktur tersebut. Nah, atau juga bisa dilakukan dengan pendekatan dinamik gitu ya, uji dinamis. Jadi dengan memberikan impuls pada bangunan tersebut atau sistem dermaga tersebut, nanti kita lihat perilaku kekakuan strukturnya. Nanti dicocokin dengan model analisa atau finite elemen yang dimiliki dari sistem struktur itu. Jadi dari aspek drawing kita modeling, kemudian kita cross check di lapangan, dia dengan mekanisme dinamis. Nanti kita akan lihat perilaku penurunannya. Kalau sudah ada indikasi cacat pada struktur elemennya, gitu ya, nanti itu terlihat ada penurunan penurunan nilai frekuensi alaminya gitu, atau kalau bahasa itunya ada mode shape-nya akan beda gitu nilai frekuensinya. Nah, itu ada indikasi bahwa strukturnya sudah mulai terganggu. Jadi pendekatannya mungkin seperti itu yang pernah kita lakukan sih di beberapa case seperti itu. Yang pertama uji geometrik, kemudian yang selanjutnya dengan uji dinamis. Itu Bu. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak Rian. Pak Andi, ada satu lagi nih Pak Andi dari Pak Hendra Susilo. Bagaimana cara perawatan struktur beton yang berada pada daerah splash zone supaya mencegah korosi? Oh, Pak. Baik. Nah, ini cukup menarik Pak, karena memang beberapa kali investigasi kita itu hampir semua bangunan pantai, mungkin enggak semua ya, ada beberapa yang memang sudah melakukan treatment gitu ya. Itu ada beberapa produk yang mungkin Bapak bisa searching ya. Beberapa produk yang menawarkan mekanisme proteksi terhadap bangunan beton betulang itu dengan mekanisme coating. Memang tidak 100% mungkin bisa memberikan proteksi, tapi dia bisa menggaransi bangunan Bapak gitu ya. Itu mekanisme coating dengan dengan kemampuan, jadi dia begitu di coating dia akan menginfiltrasi sampai ke lapisan separuh dari selimut betonnya. Jadi ketika ada penetrasi kloret dia sudah terantisipasi gitu. Nah, itu pernah present ke kita tentang mekanisme proteksi itu, ya itu mungkin jadi salah satu alternatif maintenance yang mungkin teman-teman pemilik aset itu bisa jadikan pertimbangan gitu ya. Tentu saja biaya dan lain hal jadi sorotan, karena itu juga saya cross check juga harganya juga cukup lumayan. Jadi ada mekanisme proteksinya yang gitu ya. Tapi kalau memang
Kalau memang tidak begitu ini ya bisa bisa di-chipping di luar ya, yang sudah mulai terkorosi atau sudah ada indikasi apa piting-piting atau muncul coklat-coklat itu nanti di-grouting ulang dengan mutu yang lebih tinggi itu bisa juga. Jadi nanti korosinya dihilangkan kemudian di-grouting ulang. Tapi kalau memang pengen lifetime-nya lebih baik ya sebelum terjadi itu langsung di coating dengan cat anti klorat gitu ada. Kalau brandnya nanti nggak tahu ini boleh saya sebutin di sini takutnya jadi ini. Nanti bisa komunikasi dengan saya atau teman-teman nanti biar bisa present ke Bapak itu untuk di challenge spesifik dan garansinya biasanya mereka menyediakan garansi itu. Itu Bu. Baik Pak Andi, terima kasih banyak. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Hartono, tapi lebih ke soal jembatan nih Pak Andi. Oke. Pak, apa langkah kita apabila setelah pengecoran pelat beton jembatan sudah retak? Nah, itu gimana tuh Pak? Pengecoran plat beton jembatan sudah retak. Gimana tuh ya? Kan dicor, ada tulangan, biasanya yang nahan biar nggak retak itu kan kalau ada beban tulangannya gitu ya. Kalau betonnya sudah retak waktu selesai ngecor kan itu berarti ada itu apa suhu yang cukup ekstrim ya, ada shrinkage mungkin ya pada betonnya gitu, udah keburu kepanasan ya istilahnya ya, jadi menguap sehingga betonnya retak. Jadi treatmentnya ya dijaga itunya suhunya dengan curing ya, itu gitu. Tapi nggak tahu nih, maksudnya betonnya sudah retak itu seperti apa, itu mungkin nanti bisa diklarifikasi sih. Oh ya, baik. Ya. Kira-kira begitu Pak Rudi Hartono. Teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, rekan-rekan, silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram dan di Facebook. Di Instagram di Geraha Survei Indonesia, di Facebook di PT Geraha Survei Indonesia, Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kami masih ada. Jangan lupa juga untuk mengisi link absensi peserta, Bapak Ibu, agar kami bisa mengirimkan sertifikat rekaman dari webinar kali ini serta materi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Jadi jangan lupa untuk isi link yang ada di kolom chat Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu, silakan masih ditunggu. Kalau tidak ada, mungkin bisa kami tutup. Bapak Ibu jangan lupa saya ingatkan ada link absensi peserta. Juga feedback form yang bisa diisi oleh Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan e-certificate beserta materi dan recording video. Bu, Dan, Bu, yes. ini kan udah cukup banyak ya teman-teman yang terlibat. Ya. Saya bisa kasih feedback nggak ya? Misalnya saya coba tanya ke teman-teman, nanti saya ada apresiasi. Boleh. Silakan Pak Andi. Bapak Ibu nih Pak Andi kayaknya mau kasih hadiah nih. Bukan hadiah sih. Ini kan ada merchandise yang sudah kita buat ya. Ada beberapa yang masih cukup banyak di akhir tahun ini. Ya siapa tahu nanti bisa bermanfaat, dan siapa yang mau ikut partisipasi saya persilakan, nanti saya sampaikan pertanyaannya. Tapi kalau bisa mungkin gimana mekanismenya? Raise hand gitu ya? Raise hand ya? Ya, raise hand bisa ya. Pak Herman, gimana Pak? Kita raise hand aja Pak Herman ya. Ya boleh. Kita raise hand aja. Ya, kalau ada yang mau berpartisipasi sih. Siap. Silakan Pak Andi. Nggak ada ya? Mungkin pertanyaannya dulu. Enggak, pertanyaannya mungkin. Pakai pertanyaan atau gimana nih Pak? Nanti saya tentu kasih pertanyaannya. Bisa dalam bentuk teknikal atau mungkin di luar itu sih, nggak masalah.
Oke, Bapak Ibu Jadi silakan sekalian loh ya. kenalan, sekalian kenalan. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di challenge-nya Pak Andi nih. Waduh, challenge kok serem juga. Oh, ini ada nih, siapa nih? Ya, ada dari Pak Sunardi Yusuf. Ya, dipersilahkan untuk unmute, Pak. Ya, di unmute dulu Pak. Kalau boleh bisa lihat videonya biar kita bisa ngobrol. Ya, pagi, Pak Andi. Selamat pagi Pak Yusuf. Saya join as panelis ya ini ya, klik ya, oke. Ya, aku diperbolehkan, Pak. Biar bisa lihat videonya, Pak. Dari mana Pak Sunardi? Ya, pagi. Nah, ini baru bisa tatap muka ya. Pagi ke Pak Andi dan tim semua dari GSI, saya dari Surabaya, Pak. Oh, dari instansi mana Pak? Saya dari konsultan ya, konsultan struktur sama manajemen proyek. Oke. Ya, saya coba aja ini nanggepi tantangannya Pak Andi. Sebenarnya Kalau bisa ya syukur, enggak bisa ya dimaklumi gitu. ya, pertama saya ucapkan terima kasih Pak sudah bergabung dengan kita. Ya. Harapannya bisa berkenalan dan kalau ada case yang bisa kita support atau ada kesempatan untuk diskusi lebih lanjut terhadap temuan-temuan di lapangan, mungkin bisa diskusi lebih lanjut nantinya gitu ya. Sebenarnya saya mau share ini Pak. Iya. Ini ada merchandise, ada baju lah. Nanti saya kirim juga crack scale dan beberapa crack scale yang nanti bisa digunakan untuk investigasi atau waktu pas ketemu di lapangan ada retakan itu bisa dipakai. Mungkin pertanyaan saya cukup sederhana Pak, tapi bukan berkaitan sama kegiatan kita sih. Ini berkaitan sama tim nasional Indonesia kemarin lawan Vietnam berapa lah ya? Untuk sepak bola ya. Saya kebetulan enggak hobi di situ. Jadi enggak tahu itu. Wah, oke, saya ganti ya. Tadi kan saya sempat sampaikan beberapa pertemuan ya. Salah satunya laju chloride pada dermaga yang kita coba cek itu, ingat nggak ya berapa mili per tahun Pak ya? Sampai 5 mili gitu. Salah, 0,2. Ya udah, nanti kita kirim Pak ini merchandise-nya karena sudah berpartisipasi. Nanti tolong dicatat Bu Nina sama Pak Herman nama Pak Heri. Termasuk nanti saya kalau boleh ada waktu ini saya jelasin. Saya lebih banyak experience-nya itu di gedung Pak Andi. Oke, siap. Jadi bukan yang dipresentasikan Pak Andi dermaga ini. Kebetulan case-nya Pak Andi ini boleh dibilang kalau ke saya sudah 30 tahun di bidang konstruksi, jarang. Senior ya? Ya, karena saya terus terang mainnya di high-rise building, Pak. Oke. Ya, jadi di daratan lah. Jadi bukan orang yang nyerempet ke laut. Jadi sudah kena daratan ya. Kalau kita bicara 3 basement, deep excavation, apa-apa ya itu memang saya sudah habisin waktu saya di sana. Kemudian kalau mengenai testing, ya sudah banyak ya, testing non-destruktif maupun destruktif ya. Jadi kalau yang non-destruktif kan kita pakai hammer yang pertama kali, itu yang di atasnya pakai UPV. Cuma dari 2 tes ini kan nggak bisa kalau kita bilang, saya sebagai praktisi bahwa itu sebagai hasil akhir penentuan nilai mutu beton itu salah. Betul. Jadi kalau mau menentukan mutu beton ya harusnya kalau saya ini di lapangan ada mutu beton nggak masuk, pakai hammer test boleh, nggak apa-apa. Tapi harus kita yakin kita ngambil sampel yang bagus. Ya, dari elemen struktur itu sampel yang bagus kita lakukan hammer test. Kemudian yang kita duga nggak bagus ini kita lakukan hammer test. Jadi dilakukan pendekatan.
Kalau dari hammer test langsung diputuskan ini, oh ini mutu butuh sekian atau apa, menurut saya terlalu kasar. Demikian juga dengan UPV, sebenarnya sama, juga harus kita ambil media dari struktur yang baik. Dari situ baru tahu, oh kecepatan sekian, kita ngambil sampel di sana, oh kecepatan sekian, mutu betonnya mewakili sekian. Kita ngambil random yang banyak. Sehingga kita duga yang jelek itu, kita bisa tahu, dia kalau nilai kecepatannya sekian, berarti di bawahnya mutu sekian. Apa tepat nilainya? Itu nggak bisa. Mau tepat ya, menurut saya core drill. Ya, ini kalau saya dari praktisi gitu, saya di praktisi seperti itu. Jadi yang mau tepat ya di core drill. Kalau core drill kembali lagi masalah ulangan nanti. Ya, cara konvensional biasanya saya wis bobok aja beton deckingnya. Kita identifikasi tulangannya di mana. Ini bicara cost ya, paling murah. Bobok aja beton deckingnya, cutter kita bobok. Di mana tidak ada tulangan ya kita core drill. Kalau nggak mau bobok-bobok gitu ya rebar scan. Dari rebar scan kita gambar, kita core drill. Nah kalau misalnya ada kejadian, ini yang paling dikhawatirkan. Kalau saya ya mutu balok sama plat nggak masuk itu masih saya bisa excuse. Cuma memang nggak boleh gratis. Karena kalau plat sama balok itu kan dominan lentur ya Pak ya. Iya betul. Kalau plat sama balok dominan lentur, sebenarnya kita nggak bicara mutu beton lagi. Karena kalau kita ngitung sampai melet apapun, sampai detail apapun, mutu beton itu nggak signifikan kok menentukan. Ya untuk balok sama plat kalau lentur. Tapi kalau untuk aksial kolom, nah ini mutu beton ini jadi krusial gitu. Ya. Nah kalau untuk kolom kita ngambil core drill-nya masih bisa lah ya, seperti yang cara tadi. Tapi kalau beam kolom join-nya nggak masuk, nah ini kan repot. Ya, sambungan balok kolom ini kalau nggak masuk, mau diketrei beton decking-nya, mau di rebar scan, waduh, di beam kolom join itu pertemuan antara bukan 2 balok, ya bisa 4 balok, huruf tambah gitu ya, saling silang. Belum nanti satu kolom bisa crossing sampai 3 balok, berarti ada 6 balok yang crossing di kolom tersebut. Bagaimana ngambilnya untuk core drill-nya misalnya? Nah ini memang sering kalau di Jakarta ini, saya dari Surabaya, saya di Jakarta itu ya ikut webinar ini para pakarnya Haki ya Pak Andi. Ya, dengan itu biasanya kalau, Profesor Iswandi ya. Ya, itu kalau di Jakarta itu ternyata plat sama baloknya itu di set minim itu 0,7 dari mutu kolom. Ya, atau 70% dari mutu kolom. Sehingga beam kolom joinnya bisa dicor bersamaan dengan mutu beton sama mutu betonnya plat sama balok, beam kolom joinnya. Jadi kalau terdegradasi bisa. Ya, jadi secara cost kalau saya lihat secara cost itu jadi mahal. Artinya gini, saya itu sebenarnya mutu beton balok sama plat kan saya tadi jelaskan bisa nggak perlu tinggi karena mutu beton nggak signifikan. Nah, seharusnya mutu beton plat untuk balok itu bisa minim K300 atau FC25 seharusnya. Tapi saya lihat desainnya kalau konsultan Jakarta itu mutu beton plat sama balok itu disetting minim loh ya, 70% dari mutu kolom. Sehingga kalau mutu kolomnya itu misalnya K500, 70% dari K500 itu sudah K350. Padahal saya pakai K300 bisa. Alasannya supaya saya beam kolom joinnya bisa cor bersamaan dengan plat sama balok. Kan Pak Andi, mutu beton itu kan harus sama ya. Kalau kita bicara K500 10 lantai misalnya, itu kan harus sama dari lantai bawah, terus beam kolom joinnya lantai 1, 2, terus sampai 10 lantai itu harus K500. Betul. Itu beam kolom join itu seharusnya masuk bagian dari mutu betonnya kolom. Tapi kalau saya lihat desain strukturnya konsultan Jakarta, mutu betonnya dari beam kolom join itu boleh minimum 70% dari mutu betonnya kolom. Sehingga mutu betonnya plat balok itu dipakainya tinggi-tinggi terus. Seharusnya tidak butuh
setinggi itu. Iya. Kalau saya lihat kosnya kok mahal. Saya juga bingung. Kalau saya di Surabaya ya, Pak Andi, ini saya cuma share pengalaman aja. Siap. Mutu beton kolom K500, oke. Mutu beton balok plat berapa? K300, ya oke. Kan saya nggak mungkin cor beam kolom joinnya bersama dengan mutu betonnya balok K300. Lawang kolomnya K500 kok. Gaya aksial kan dari atas terus sampai fondasi kan melewati kolom, melewati beam kolom join, kolom melewati beam kolom join. Loh kok bisa kolom K500 beam kolom join kita kasih K300 disamakan dengan mutu betonnya plat sama balok? Nggak bisa. Cara ngakalnya bagaimana? Saya untuk kepala kolom, Pak Andi, saya cor terpisah dari mutu, dari beton sama plat. Jadi saya cor kolom kan berhenti di bawahnya balok. Betul ya Pak Andi ya? Betul. Cor kolom di bawahnya balok, selesai. Saya berkisting balok sama plat ulangan selesai. Oke, cor sounding A. Sebagian plat ini balok. Berapa kepala kolom? Hitung 10 kepala kolom. Cor dulu 10 kepala kolom itu dengan K500. Pakai TC. Kita cor dulu K500. Jadi kayak saya kasih lebar dari tepi kolom itu saya kasih lebar 50 cm kiri kanan, 50 cm atas bawah. Atau 1 meter atas, 1 meter. Saya buat kotak, itu cor dulu. Setelah selesai cor kepala kolom itu dengan K500, baru saya pakai konkrit pump atau pompa kodok, habisin yang sisa area itu dengan K300. Nah, kalau ada problem di mutu beton kepala kolom, saya nggak bingung, Pak Andi. Iya. Saya nggak ambil kodrilnya di kepala kolom kok. Saya ngambil kodrilnya itu di luarnya kepala kolom. Kan saya sudah cor extend. Pak Andi kok paham ya yang saya jelasin? Paham. Ya itu cukup menarik ya. Jadi metode konstruksi untuk menjaga kualitas yang baik bisa digunakan. Cuma nanti memang dari sisi cost mungkin jadi pertimbangan juga Pak ya. Iya, saya justru secara cost saya lebih murah. Justru kalau misalnya ada mutu beton nggak masuk, saya lebih mudah untuk menganalisanya, ngambil sampelnya. Saya nggak perlu ngambil di beam kolom joinnya, tapi saya bisa ngambil mutu K500-nya dari beam kolom joinnya itu di luarnya beam kolom join. Karena saya ngecornya saya lebarkan. Gitu. Jadi jagain agar beam kolom joinnya mutunya kejaga ya, karena ya kan bisa aja cukup ekstrim di situ ya. Ya kan bisa aja. Kalau mutu beton nggak masuk kan bisa aja. Kita nggak bilang plat balok kan bisa aja plat balok kolom bisa di hubungan balok sama kolom. Ya saya sedikit sharing di situ. Kalau saya main bangunan air, jujur aja saya nggak main Pak Andi. Nggak apa-apa. Ini sharing aja Pak. Memang mainnya di gedung. Ya. Iya. Terima kasih Pak masukannya, sarannya dan inputannya mungkin bisa jadi catatan buat kita juga mekanisme konstruksi yang baik agar menjaga beam kolom join itu tetap terjaga kualitas mutunya gitu ya, karena memang area kritikal dan cukup ekstrim gaya-gayanya itu biasanya di situ gitu ya. Jadi kalau bisa itu tidak boleh gagal ketika ada bencana atau gempa gitu ya. Iya, itu terima kasih Pak Sunardi. Iya, Pak Andi, ada satu ini saya ingin diskusi ya. Kalau ini betul-betul ingin diskusi. Saya pernah ngerjakan proyek di Surabaya. Ya, Pak. Ya. Itu bangunan existing. Bangunan existing sudah lama. Jadi ada stack kolom gitu Pak untuk extension ke atas. Itu boleh dibilang proyek mangkrak sampai 4 tahun. Kalau Pak Andi lihat besinya itu sudah warnanya merah, Pak. Oke. Merah karat. Sebenarnya pertanyaan saya gini, kalau besi itu kalau sudah karat, ya sudah berkarat sampai menutupi semua permukaan itu, bunga-bunga karatnya. Pertanyaan saya satu adalah, apakah karat itu akan berkelanjutan terus sampai ke dalam? Pasti, Pak. Pasti. Itu kalau bunga karat sudah menyelimuti semua, apakah itu akan berkelanjutan, Pak Andi? Pasti, Pak. Jadi lama-kelamaan inti besinya akan hilang atau dia kemampuan untuk menahan gaya tariknya kan kalau baja itu ya, itu akan hilang karena memang semuanya sudah terkorosi. Jadi kayak kalau itu udah hilang lah pokoknya. Jadi di gerimpil udah ini. Tapi kalau misalnya permukaan saja bunga-bunga karatnya itu agak ada mekanisme pembersihannya, kok ada mekanisme treatmentnya gitu. Nanti bisa dicek sisa tebelnya tinggal berapa, bisa di cross check nanti. Iya, Pak Andi, ini kisah yang saya maksud ini bukan
kondisi apa namanya besi yang dekat pantai, artinya ada uap air dari air laut yang mengandung klorin apa enggak? Ini di daratan, jadi lebih mengarah ke udara terbuka. Maksud saya, kalau saya pandangan saya dari praktisi ya, kalau kita bicara korosi pasti ada proses oksidasi. Pasti, Pak. Ya, pasti kalau dia selama ada oksigen, ya selama ada oksigen itu pasti terjadi korosi. Nah, bayangan saya kalau suatu besi sudah tertutup dengan bunga karat full rapat gitu, ini bukan yang pinggir laut atau di dalamnya air laut ya, ada air itu lain juga. Kalau air saya nyerah ada lubang kecil apapun pasti air masuk. Nah, maksud saya itu apakah korosinya itu fenomenanya sama, artinya berkelanjutan. Karena bayangan saya selama besi tertutup rapat dengan bunga karat, dia kok karatnya berhenti ya. Ini untuk yang udara terbuka di daratan loh Pak ya. Tolong bedakan dengan yang air yang tadi Pak Andi ceritakan dua case yang berbeda. Saya bayangkan seperti itu. Karena apa? Alasannya sederhana. Karena ada oksidasi. Oksigen mau masuk itu sudah terhambat. Ya, memang kalau di daratan proses lajunya memang berbeda dengan di laut ya. Dia akan cepat gitu prosesnya. Tulangan terekspos di beberapa case kita di bangunan-bangunan tua atau cukup lama itu memang korosinya itu tetap berlanjut, Pak, tapi tingkat kecepatannya itu beda sama yang di darat gitu ya. Walaupun dia sudah tertutup bunga karat gitu ya, dia tetap akan terus berproses, Pak, selama tidak ada mekanisme proteksi atau perlindungan terhadap si korosinya gitu ya. Jadi masih tetap berlanjut, Pak. Dari case temuan kita sih masih terus berlanjut, tapi nggak secepat yang di darat. Jadi bisa kita selamatkan lah besinya kalau memang konstruksinya mau dilanjutkan, kita treatment besinya dan kita lanjutkan atau dikasih stack ya. Iya, setuju Pak Andi. Jadi yang membedakan kecepatannya ya. Iya betul Pak. Ini soalnya saya pada waktu potong sampelnya saya bawa ke lab ITS. Masih ya, bagus ditimbang sama dalam keadaan kondisi awal A, kemudian digosok sama timnya orang itu dibersihkan, ditimbang lagi. Ternyata diameter efektifnya memang betul berkurang, tapi tidak signifikan. Ya. Nah, dari sini saya jadi berpikiran, apakah ini pikiran saya loh, Pak. Kalau besi ketutup bunga karat, oksigen tidak bisa hantam besi, tidak ada proses oksidasi. Ternyata saya setuju jawabannya Pak Andi. Sebenarnya itu tetap berlangsung, cuma yang membedakan laju kecepatan. Lajunya Pak, iya Pak. Jadi seolah-olah itu seperti tidak berkembang. Padahal tetap berkembang, cuma laju kecepatannya lambat. Bedanya di situ. Oke Pak, terima kasih Pak Andi. Siap. Terima kasih Pak Sunardi sudah join. Senang bisa berkenalan. Mungkin nanti Pak Gunina bisa di follow up tadi hasil teman saya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Ya, selamat pagi, matur nuwun. Matur nuwun Pak Sunardi. Oke, teman-teman yang lain ada lagi ingin berpartisipasi atau ada pertanyaan atau diskusi yang bisa kita diskusikan bersama, Bapak Ibu? merchandise-nya satu tadi udah Pak Sunardi ya. Tapi ya udah, mungkin kalau ada yang perlu di follow up bisa ke Bu Nina atau langsung japri ke kita. Boleh. Berkaitan sama teman-teman, nanti bisa diskusi lebih dalam. Case-nya ya. Bapak Ibu bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk diskusi lebih lanjut atau ada pertanyaan lebih lanjut di website kami, di Instagram Graha Survei Indonesia, dan juga di Facebook PT Graha Survei Indonesia, atau di website kami di www.grahasurvei.com. Graha Survei menggunakan I Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk saya ingatkan lagi untuk mengisi form agar kami bisa mengirimkan e-certificate, materi, serta recording dari webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Kami setiap bulan akan mengadakan webinar yang berbeda-beda juga temanya. Jangan lupa untuk follow kami di sosial media agar bisa tetap update akan informasi-informasi tersebut. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera.